Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Stecer, NIM 2018 1631119 dari kelas Matkom 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengerjaan saya mengenai tentang interpolasi, turunan numerik, dan integrasi numerik guna memenuhi UAS mata kuliah metode numerik. Langsung saja pada permasalahan yang pertama, yaitu interpolasi. Suatu perusahaan melakukan survei mengukur kecepatan laju mobil dari kota A dengan kota B dan diperoleh data sebagai berikut. Waktu ini disebut dengan X, yaitu X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 8. Dan kecepatan ini sama dengan Fx, yaitu Fx0 sama dengan 0, Fx1 sama dengan 10,5, Fx2 sama dengan 7,5, Fx3 sama dengan 4,5, dan Fx4 sama dengan 1,5. Berapakah kecepatan mobil selama 2 jam? Pada penyelesaian interpolasi menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode interpolasi polinomial. Untuk rumus metode interpolasi polinomial yaitu berbentuk polinom kuadrat dengan rumus fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3 x pangkat 3 ditambah a4 x pangkat 4. Dari rumus fx ini, masukkan nilai yang telah diketahui pada tabel ke dalam sistem persamaan, sehingga diperoleh fx0, fx1 sampai dengan fx4. Kemudian untuk fx0 sama dengan 0 sama dengan A0 ditambah A1, X-nya 0 ditambah A2 dikali 0 kuadrat ditambah A3 dikali 0 pangkat 3 ditambah A4 dikali 0 pangkat 4 sampai dengan memasukkan nilai fx4. Kemudian diperoleh persamaan dengan bentuk matriksnya yaitu ordo 5 kali 5. Dengan rumus matriksnya itu 1, 1, 1, 1, 1, X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X1 pangkat 4, X2 pangkat 4, X3 pangkat 4, X4 pangkat 4, dan X5 pangkat 5. Sama dengan matriksnya yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 4, 16, 36, 64 sampai dengan 0, 16, 256, 1296, dan 4096 dikali matriks A0, A1, A2, A3, A4 sama dengan matriks 0, 10,5, 7,5, 4,5, dan 1,5. Kemudian selesaikan matriksnya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Untuk tahap 1 yaitu baris 2 dikurang baris 1 dikali 1 per 1. Di sini 1 per 1 karena baris 2 kan 1 dikurang baris 1. 1 berarti 1 per 1. Sehingga diperoleh matriksnya seperti ini. Di sini yang awalnya 1 berubah menjadi 0. Selanjutnya baris 3 dikurang baris 1 dikali 1 kali 1. Di sini diperoleh baris 3 yaitu 0, 4, 16, 64, 256, dan 7,5. Kemudian baris 4 dikurang baris 1 dikali 1 per 1. Yang berubah adalah baris 4 yaitu di sini 0, 4, 0, 6, 36, 216 sampai dengan 4,5. Selanjutnya baris 5 dikurang baris 1 dikali 1 per 1. Sehingga diperoleh 0, 8, 64 sampai dengan 1,5. Tahap 2, baris 3 dikurang baris 2 berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Matriksnya seperti ini. Kemudian baris 4 dikurang baris 2 yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Matriksnya seperti ini. Kemudian baris 5 dikurang baris 2 yaitu
8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya tahap 3, baris 4 dikurang baris 3, berarti 24 dibagi 8 sama dengan 3. Selanjutnya baris 5 dikurang baris 3, yaitu dikali 48 dibagi 8 sama dengan 6. Kemudian tahap 4, baris 5 dikurang baris 4 dikali 192 dibagi 48, sehingga diperoleh matriksnya seperti ini. Jadi untuk matriksnya ini yang berubah nilainya yaitu 0. Jadi pada baris kedua 0, pola nolnya itu akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya dari tahap 4 yang terakhir ini diperolehkan berarti ini A0, A1, A2, A3, A4, dan ini nilainya. Berarti yang pertama diketahui 384, A4 sama dengan negatif 13,5. Kemudian A4-nya diperoleh negatif 0,03516. Selanjutnya, baris yang kedua dari bawah, 48 A3 ditambah 576 A4 sama dengan 13,5. Kemudian diperoleh A3-nya sama dengan 0,70317. Selanjutnya mencari A2 diperoleh negatif 4,92204. Selanjutnya mencari A1, berarti kan 2A1 ditambah 4A2 ditambah 8A3 ditambah 16A4 sama dengan 10,5, sehingga diperoleh A1-nya 12,562268. Setelah diperoleh A1 dan A0-nya diperoleh 0. Setelah diperoleh A0 sampai dengan A4, kemudian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan polinom dengan rumus yang fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 ditambah A4x pangkat 4. A0-nya kan tadi 0. A1-nya 12,56268 dikali x-nya 2. Sehingga diperoleh F2 sama dengan 10,5. Jadi jika menggunakan interpolasi polinomial kecepatan mobil dalam waktu 2 jam adalah 10,5 km per jam. Metode yang kedua yaitu metode Lagrange. Diketahui X-nya 2, X0 sama dengan 0, X1, 2, X2, 4, X3, 6, X4, 8, dan kecepatan ini berarti sama dengan Y. Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 10,5, Y2 sama dengan 7,5, Y3 sama dengan 4,5, dan Y4 sama dengan 1,5. Ditanya X ketika sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya itu rumusnya Y sama dengan A0 L0 dikali X ditambah A1 L1 dikali X ditambah A2 L2 dikali X ditambah A3 L3 dikali X ditambah A4 L4 dikali X. Kemudian Y sama dengan Y0 ditambah Y sama dengan Y0 kemudian X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dikali X dikurang X3 dikali X dikurang X4 per X0 dikurang X1, X0 dikurang X2, X0 dikurang X3 dikali X0 dikurang X4. Jadi dari rumus ini sampai dengan Y4. Kalau Y0 berarti rumusnya seperti ini kecuali X min X0. Selanjutnya untuk Y1 rumusnya sama seperti yang Y0, hanya saja Y1-nya diganti dengan X dikurang X2. Sampai dengan Y4 yaitu X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dikali X dikurang X3 dibagi X4 dikurang X0 dikali X4 dikurang X1 dikali X4 dikurang X2 dikali X4 dikurang X3.
Kenapa pada Y4 ini nggak ada X4 dikurang X4? Karena kita akan mencari nilai Y4-nya sehingga tidak dimasukkan. Kemudian dari rumus ini kita masukkan nilai X dan X0 sampai dengan X4 yang telah diketahui seperti ini sehingga diperoleh Y-nya itu sama dengan 10,5. Jadi jika menggunakan metode Lagrange polinomial, kecepatan mobil dalam waktu 2 jam adalah 10,5 km per jam. Metode yang ketiga yaitu metode interpolasi Newton polinomial. Jadi X1, X0 sama dengan 0 sampai dengan X4 sama dengan 8. Dan Y-nya ini berarti Y0 sama dengan 0 sampai dengan Y4 sama dengan 1,5. Kemudian rumusnya yaitu yang pertama kita mencari Fx1, X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0. Jadi tadi kan sudah diketahui pada tabel Fx0 sampai dengan Fx4, kemudian kita masukkan nilainya sesuai rumus. Berarti kalau Fx1 ini kan Fx0, Fx1 berarti 10,5 dikurang Fx0-nya 0 dibagi X1-nya 2 dikurang 0 sama dengan 2 sehingga Fx1, X0 sama dengan 10,5 dibagi 2 sama dengan 5,25. Selanjutnya F dikali Fx2, X1 rumusnya Fx2 dikurang Fx1 dibagi X2 dikurang X1, kemudian masukkan nilai yang telah diketahui sehingga diperoleh negatif 1,5. Selanjutnya, karena ini X0 sampai X4, jadi kita mencarinya itu seperti ini. Jadi setelah mencari Fx1, X0, kemudian mencari Fx2, X1, kemudian mencari Fx3, X2, Fx4, X3, kemudian Fx2, X1, X0 sampai dengan Fx4, Fx3, X2, X1, X0 hingga diperoleh nilainya seperti tabel di bawah ini. Jadi dari penyelesaian ini diperoleh tabel yaitu I-nya dari 0 sampai 4, X-I-nya dari 0 sampai 8, dan Y-I sama dengan Fx-I yaitu Fx0 sama dengan 0 sampai dengan Fx4 sama dengan 1,5. Kemudian ST1-nya itu 5,25 sampai dengan negatif 1,5. Kemudian ST2-nya negatif 1,6875 sampai dengan ST4-nya sama dengan negatif 0,03516. Jadi untuk ST1 ini diperoleh dari yang ini, yang Fx1,2, Fx2,1, Fx3,2, dan Fx4,3. Kemudian untuk yang ST2 ini, yang Fx3, X2, X1, kemudian yang ST3 ini Fx3, X2, X1, X0, dan yang ST4 ini diperoleh dari nilai Fx4, X3, X2, X1, X0. Sehingga interpolasi Newton polinomial untuk kecepatan mobil selama 2 jam bisa ditulis dengan rumus F2 sama dengan N2 dikali 2. Berarti rumusnya itu Fx pendekatan NN dikali X sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X1 dikali Fx1, X0 ditambah X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali Fx2, X1, X0. Berarti Fx pendekatan NN dikali X sehingga rumusnya Fx0, ini rumus dasarnya karena di soal ini sampai dengan Fx4, jadi rumusnya itu sama seperti ini sampai dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2
dikali X dikurang X3 dikali F X4, X3, X2, X1, X0. Kemudian dari rumus fx ini dimasukkan nilai setiap fx-nya sehingga diperoleh f2 sama dengan 10,5. Jadi jika menggunakan interpolasi Newton polinomial, kecepatan mobil dalam waktu 2 jam adalah 10,5 km per jam. Jadi setelah menyelesaikan permasalahan di atas menggunakan 3 metode, menurut saya metode yang paling baik atau paling mudah untuk menyelesaikan permasalahan adalah menggunakan metode Lagrange polinomial. Mengapa menggunakan metode ini? Karena pada penyelesaiannya tadi itu cukup sederhana dan tidak membuat bingung. Karena memasukkan rumusnya itu angkanya sudah diketahui oleh soal. Selanjutnya yang kedua yaitu turunan numerik. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar dengan persamaan Ft sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah 1. Tentukan kecepatan dan percepatan benda ketika T sama dengan 1,5. Jadi untuk penyelesaiannya ini ada dua, yang pertama secara analitik, yang kedua secara numerik. Untuk cara analitik itu kita mencari Vt dan At-nya terlebih dahulu, di mana Vt merupakan fungsi yang menyatakan kecepatan benda dan At merupakan fungsi yang menyatakan percepatan benda. Yang pertama kita mencari kecepatan atau Vt atau turunan pertama, yaitu dengan rumus Vt sama dengan d per dt dikali Ft, di mana d per dt dikali Ft-nya 3 pangkat 3 dikurang 2T kuadrat plus 1. Sehingga Vt-nya sama dengan 3 dikali 3, 9T pangkat 3 dikurang 1 sama dengan T kuadrat. Dan negatif 2 dikali 2, 4 dikali T pangkat 2 dikurang 1, 4T. Sehingga diperoleh kecepatan atau turunan pertamanya adalah Vt sama dengan 9T kuadrat dikurang 4T. Selanjutnya yang kedua, turunan kedua yaitu percepatan dengan rumus At sama dengan d per dt dikali Vt. Tadi Vt-nya kan 9T kuadrat dikurang 4T, jika diturunkan menjadi 18T dikurang 4. Sehingga diperoleh percepatannya yaitu At sama dengan 18T dikurang 4. Untuk menghitung nilai T sama dengan 3, maka substitusikan untuk T-nya tadi kan 1,5. Jadi, untuk menghitung nilai T sama dengan 1,5 dengan mensubstitusikan nilai T ke dalam persamaan Vt dan At. Vt-nya kan tadi 9T kuadrat dikurang 4T, berarti T-nya dimasukkan 1,5, sehingga diperoleh V ketika 1,5 adalah 14,25. Dan At-nya juga dimasukkan nilai T-nya 1,5, sehingga diperoleh At-nya A ketika T sama dengan 1,5 adalah 23. Jadi dari Vt dan At ini diperoleh kecepatannya yaitu 14,25 meter per sekon dan percepatan bendanya 23, meter per sekon kuadrat. Cara yang kedua yaitu secara numerik. Di sini Vt-nya tadi kan 9T kuadrat dikurang 4T. Berarti ada tabel ketika Ti-nya 1,1, 1,3, 1,5, 1,7, dan 1,9. Kemudian untuk mencari Vt ini kita masukkan setiap T. Di sini misal T-nya itu 1,1, berarti 9 dikali 1,1 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1,1, sehingga diperoleh Vt-nya 6,49. Seterusnya sampai T sama dengan 1,9 diperoleh Vt-nya 24,89. Untuk menghitung nilai hampiran pada turunan pertama ketika T sama dengan 1,5, bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama metode selisih maju dengan mencari H-nya yaitu T1 dikurang T0, di mana T1-nya 1,3 dikurang T0-nya 1,1 sama dengan 0,2. Dan rumus metode selisih maju, F aksen T0 sama dengan
F T0 ditambah H dikurang FT0 dibagi H sama dengan F1 dikurang F0 dibagi H plus O dikali H. Ketika yang ditanyakan T sama dengan 1,5, berarti untuk F1-nya berarti T 1,5 ini kita anggap F0, berarti F1-nya itu kan di atasnya, berarti F1-nya, oh maaf, untuk selisih maju itu berarti dia bergerak maju, berarti kan ini 1,5, berarti setelahnya 1,7 yaitu 19,21 dikurang F0-nya 14,25 dibagi hanya 0,2 sama dengan 4,96 dibagi 0,2 sama dengan 24,8. Kemudian errornya itu dengan rumus harga mutlak T eksak dikurang T numerik dibagi T eksak dikali 100%. Kan tadi T-nya pas analitik diperoleh 14,25 dikurang T numeriknya yaitu F aksen 1,5 nilainya 24,8 dibagi 14,25 dikali 100% sama dengan 74,03%. Yang kedua yaitu metode selisih mundur untuk hanya sama yaitu 0,2. Untuk rumusnya yaitu F aksen TI mendekati FTI dikurang FTI-1 dibagi H sama dengan F0 dikurang F negatif 1 dibagi H plus OH. Berarti kalau selisih mundur itu dari F0 dikurang sebelumnya. Berarti kan F0-nya tadi 14,25 dikurang mundur berarti sebelumnya yaitu 10,01 dibagi 0,2 sehingga diperoleh yaitu 21,2. Kemudian errornya sama yaitu 14,25 dikurang 21,2 dibagi 14,25 harga mutlak dikali 100% sama dengan 48,78%. Selanjutnya metode selisih pusat hanya sama, ini harusnya hanya 0,2. Berarti untuk rumusnya yaitu F aksen T0 yaitu F1 dikurang F negatif 1 dibagi 2H plus OH kuadrat. Berarti kan F0 untuk pusat itu F0-nya 14,25. Berarti F1-nya itu setelahnya yaitu 19,21 dikurang F negatif 1 berarti sebelumnya yaitu 10,01 sehingga 19,21 dikurang 10,01 dibagi 2 dikali hanya 0,2 sehingga diperoleh F aksen ketika T-nya 1,5 yaitu 23 dan errornya yaitu 14,25 dikurang 23 dibagi 14,25 nilai mutlaknya dikali 100% sama dengan 61,4%. Yang ketiga yaitu integrasi numerik. Integral dari batas 0 sampai 3 X kuadrat dikurang 5X plus 6DX taksir dengan menggunakan 5 metode integrasi numerik, kemudian hitung kesalahan atau error perhitungan dari masing-masing taksiran atau pendekatan. Untuk penyelesaiannya ada 2, yang pertama secara eksak atau analitik dan yang kedua secara numerik. Secara eksak itu berarti kita mencari integral tentu seperti integral pada umumnya, sehingga integral dari batas 0 sampai 3 fungsi X kuadrat min 5X plus 6DX sama dengan berarti 1/3 X pangkat 3 dikurang 5/2 X kuadrat ditambah 6X dengan batas 0 sampai 3. Kemudian kita masukkan X-nya, kita masukkan batasnya ketika sama dengan 3.
dan sama dengan 0, kemudian dikurangi, diperoleh nilainya yaitu 9/2 dan nilai pendekatannya 4,5. Yang kedua yaitu secara numerik, jika diketahui N-nya sama dengan 4, batasnya itu A sama dengan 0, B sama dengan 3, dan H-nya sama dengan B dikurang A dibagi N. Berarti 3 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 3/4. Kemudian kita mencari X0 sampai X4 dan nilai Fx0 sampai dengan Fx4. Untuk X0-nya sama dengan 0 karena nilai N-nya dimulai dari 0, kemudian X1-nya sama dengan 0 ditambah 3/4 sama dengan 3/4. Kemudian X2-nya 0 ditambah 2 dikali 3/4 sama dengan 3/2. Kemudian X3 sama dengan 0 ditambah 3 dikali 3/4 sama dengan 9/4. Dan X4-nya 0 ditambah 4 dikali 3/4 sama dengan 3. Kemudian untuk mencari Fx0 sampai Fx4 itu dengan memasukkan masing-masing nilai dari X0 sampai X4 yang telah diketahui sehingga diperoleh Fx0 sama dengan 6, Fx1 sama dengan 45/16, Fx2 sama dengan 3/4, Fx3 sama dengan negatif 3/16, dan Fx4 sama dengan 0. Kemudian kita menyelesaikan dengan menggunakan 5 metode integrasi numerik. Yang pertama yaitu menggunakan jumlah Riemann kiri. Rumusnya itu integral batas A sampai B, fx dx, pendekatan H, fx0 ditambah fx1 ditambah fx2 ditambah fx3. Kemudian kita masukkan fx-nya tadi, x kuadrat min 5x plus 6gx. Pendekatannya hanya kita masukkan hash dan nilai fx0 sampai dengan fx3 sehingga 3/4 kemudian dikali 6 ditambah fx0-nya 45/16, fx1-nya 3/4, fx2-nya fx2-nya 3/4 dan fx3-nya negatif 3/16. Kemudian yang di dalam kurung kurawal ini dikali dengan 3/4 sehingga diperoleh 9, berarti 3/4 dikali 6. Kemudian ditambah 3/4 dikali 45/16 sampai dengan negatif 3/16 sehingga diperoleh 9/2 ditambah 135/64 ditambah 9/16 dikurang 9/64 sehingga diperoleh nilai integralnya yaitu 225 dibagi 32, nilai pendekatannya 7,03125. Kemudian kita juga mencari error absolut dengan rumus luas sebenarnya dikurang luas pendekatan. Tadi kan luas sebenarnya diperoleh nilai eksaknya 4,5 dikurang luas pendekatan yang ini hasil dari integral jumlah Riemann kiri yaitu 7,03125 sama dengan harga mutlak dari negatif 2,53125 sama dengan 2,53125. Kemudian error relatifnya dengan rumus harga mutlak dari error absolut dibagi luas sebenarnya dikali 100%. Error absolutnya kan ini 2,53125 dibagi luas sebenarnya 4,5 dikali 100% sama dengan 56,25%. Metode yang kedua yaitu jumlah Riemann kanan dengan rumus integral batas A sampai B fx dx, nilai pendekatannya H, fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4, kemudian masukkan fx-nya dan nilai dari H, fx1 sampai dengan fx4 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 81/32 dengan nilai pendekatannya 2,53125, kemudian error absolutnya rumusnya sama dan diperoleh nilainya
1,966875 dan error relatifnya diperoleh 43,75%. Metode yang ketiga yaitu jumlah Riemann tengah dengan rumus integral batas A sampai B fx dx, nilai pendekatannya H buka kurung kurawal F dikali X0 ditambah H per 2 ditambah F dikali X1 plus H per 2 sampai dengan ditambah F Xn-1 ditambah H per 2. Kemudian kita masukkan Fx-nya, kemudian nilai H-nya, nilai X0 dan H-nya, sehingga diperoleh penyelesaiannya seperti ini. Dan nilainya yaitu diperoleh 88/105 dengan nilai pendekatannya 0,83810 dan diperoleh error absolutnya 3,6619 dan error relatifnya diperoleh 81,38%. Jadi jika kita perhatikan dari masing-masing metode itu, setiap metode nilainya semakin kecil dan persennya semakin besar. Kemudian yang keempat yaitu aturan trapesium dengan rumus integral A batas A sampai B fx dx, nilai pendekatannya H per 2 dikali fx0 ditambah 2fx1 sampai dengan 2fxn-1 ditambah fxn. Kemudian masukkan fx-nya, h-nya, dan fx0 sampai dengan fxn. Penyelesaiannya seperti ini sehingga diperoleh nilainya yaitu 153/32 dan nilai pendekatannya 4,78125. Kemudian diperoleh nilai absolutnya 0,28125 dan error relatifnya 6,25%. Dan yang kelima yaitu aturan parabola atau aturan Simpson. Dengan rumus integral batas A sampai B fx dx, nilai pendekatan H per 3 dikali fx0 ditambah 4fx1 ditambah 2fx2 ditambah 4fx3 ditambah 2fx4 ditambah sampai dengan 2fxn-2 ditambah 4fxn-1 ditambah fxn. Kemudian masukkan integralnya dan nilai H dan fx0 sampai dengan fx4. Kemudian diperoleh hasilnya 9/2 dan nilai pendekatannya 4,5. Dan error absolutnya diperoleh 0 dan error relatifnya diperoleh 0%. Jadi dari kelima metode penyelesaian di atas, menurut saya metode yang terbaik pada penyelesaian ini adalah aturan parabola dikarenakan hasil nilai taksirannya yaitu sama dengan hasil nilai eksaknya, di mana aturan parabola ini diperoleh nilai pendekatannya 4,5 dan nilai eksaknya tadi juga diperoleh 4,5. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.